Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Petani di Kabupaten Ngawi mulai banyak yang beralih pada sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Secara mandiri mereka membuat pupuk organik yang berasal dari empon-empon dan urin sapi yang difermentasi. Hasilnya dapat mengurangi 30% penggunaan pupuk kimia. Sejumlah petani di wilayah Desa Waruk Kalong, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, secara bersama-sama membuat pupuk organik cair. Dalam pembuatan pupuk organik cair ini dengan memanfaatkan sejumlah bahan dapur mulai dari kunyit, jahe, kencur, laos, tetes, susu murni, terasi, dan urin sapi yang difermentasi menjadi ferinsa, fermentasi urin sapi. Petugas pengamat organisme pengganggu tanaman BPP Kuadungan, Toha Maksum menjelaskan, pembuatan pupuk organik cair ini dilakukan dengan cara mencampurkan seluruh bahan yang sebelumnya dihaluskan dalam satu wadah. Selanjutnya dilakukan filterisasi saat proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan selama kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya mulai bisa diimplementasikan untuk penyemprotan tanaman. Pelaksanaannya sendiri setiap usia tanaman padi 14 hari, 28 hari, 42 hari, dan seterusnya setiap 2 minggu sekali. Dijelaskannya dengan penggunaan ferinsa tersebut, maka petani bisa mengurangi penggunaan hingga 30% pupuk kimia. Penggunaan ferinsa ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman dengan berbahan organik, sehingga menjadi salah satu bentuk pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ferinsa, fermentasi urin sapi, bahwa penggunaannya pertama untuk memperbaiki kesuburan tanah, kemudian yang kedua untuk memperbaiki ketahanan tanaman dari gangguan hama dan penyakit, kemudian yang ketiga untuk memperbaiki proses fotosintesa tanaman. Mudah-mudahan nanti dengan sarana bahan ini proses dari alamiah tanaman itu bisa maksimal. Bahwa proses pembuatannya, kalau nanti kita membuat satu paket skala besar 100 liter, kebutuhannya adalah bahannya satu urin sapi 100 liter, kemudian tetes 5 liter, susu segar 5 liter, kemudian terasi 1 kilo, pon-pon 5 macam, masing-masing 2 kilo. Itu bahannya. Kemudian nanti kita membutuhkan alat yang pertama aerator, kemudian membutuhkan bahan PK, kalium permanganat untuk menyaring udara bebas ini agar patogennya tidak masuk ke adonan. Prosesnya selama 3 minggu. Bahan-bahan empon-empon tadi dilembutkan, bisa melalui digepok, diiris, atau di blender. Apa yang sugesti. Sementara itu, Kepala Desa Waruk Kalong, Juwadi, mengaku sejak beberapa tahun terakhir, petani di wilayahnya mulai menggunakan sistem pertanian ramah lingkungan. Hal ini terbukti dengan peningkatan hasil pertanian terus dirasakan petani. Pupuk organik ini memang menjadi program dari Bapak Bupati. Kita tidak bisa mengandalkan pupuk non-organik saja, karena itu mengandung kimia. Kita juga harus berpikir terhadap kelestarian tanah kita. Kalau tanah pertanian ini kita selalu dipupuk dengan yang namanya pupuk non-organik yang kimia, kedepannya nanti akan bagaimana. Makanya ini kita ajak seluruh kelompok tani ketapatan di Desa Waruk Kalong itu memiliki 5 kelompok tani ini semua hadir, dan ada pelatih, ada narasumber untuk membuat pupuk organik. Ini sampai lihat bersama, ada bahannya tadi sudah dipraktikkan semuanya, sekarang sudah menjadi ini adonan ini nanti akan digunakan di saat nanti setelah tanam. Nanti ada petunjuk-petunjuknya, berapa hari ini harus nanti implementasinya. Ya, diimplementasikan ini, ya kan? Difermentasi ini nanti sampai berapa hari nanti ada petunjuknya. Setelah nanti musim tanam nanti akan diterapkan. Berdasarkan data luas lahan pertanian di Desa Waruk Kalong sekitar 300 hektar. Secara bertahap, para petani mulai melakukan sistem pertanian ramah lingkungan dengan mengedepankan penggunaan bahan organik. Ita Wahyu, CTV, Ngawi.